Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara tatap muka perkuliahan dengan materi kepemimpinan strategik, di mana topik pada hari ini adalah membahas tentang team learning. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kami persilahkan untuk menyaksikan video di bawah ini dengan seksama. Dalam video yang kita tonton, maka Anda akan melihat contoh dari kerjasama tim yang buruk dan kerjasama tim yang baik. Untuk video yang pertama adalah, atau topik yang pertama adalah kita saksikan nanti kerjasama tim yang buruk. Itulah video ilustrasi tentang teamwork yang akan kita pelajari berikutnya. Memang topiknya adalah tentang pembelajaran secara tim atau team learning. Team learning ini adalah prinsipnya adalah untuk mempermudah kita di dalam melakukan kerjasama tim atau teamwork. Definisi daripada team learning atau pembelajaran secara tim, kalau kita lihat dikutip dari buku Setengah Disiplin Kelima, karangan Emerson, Dillon, and Roloff, maka mereka berpendapat bahwa di dalam organisasi itu tidak belajar individu, tetapi team learning itu adalah motor yang benar dalam menciptakan organisasi belajar. Jadi, dalam organisasi kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran secara individu, tetapi lebih kepada pembelajaran secara tim. Pengertian di sini adalah di dalam setiap melaksanakan pekerjaan. Beda dengan topik terdahulu yang terkait dengan personal mastery, di mana masing-masing personal itu bisa memperkuat diri. Nah, di sini di dalam setelah masing-masing memperkuat diri, maka secara tim juga harus dilakukan pembelajaran, berpikir bersama, membahas bersama melalui dialog yang berkaitan dengan isu-isu yang kompleks, sehingga akan menghasilkan tindakan yang inovatif dan terkoordinasi, dan komunikasi yang baik dengan anggota tim dari organisasi yang lain. Seperti tadi contoh di video yang pertama tentang burung-burung kecil, di mana mereka berpikir secara individu. Tadinya mereka tidak berpikir secara tim. Begitu kehadiran burung yang besar, mereka merasa aman. Toh mereka banyak, burung besar hanya satu. Mereka menganggap dengan mereka bisa mengumpulkan diri, mendekatkan diri menjadi satu, maka mereka bisa mengalahkan burung besar itu, dan atau burung besar itu menjadi tidak berani. Tapi apa yang terjadi? Burung besar itu malah hinggap di tengah-tengah kabel, sehingga kabel yang terbentang itu menjadi melengkung ke bawah. Nah, itu yang begitu menghadapi masalah, maka yang memikirkan tindakan hanya burung yang dekat dengan burung besar itu. Dengan mencoba menggigit, burung besar itu goyah, akhirnya dia seperti mau jatuh, hanya bergantungan pada kakinya. Hanya burung yang dua ekor burung yang dekat dengan itu, dia hanya mengambil tindakan tanpa berpikir dengan yang lainnya. Dia hanya menggigiti kaki burung besar itu sampai jatuh. Apa yang terjadi? Setelah burung besar itu jatuh, kabel itu langsung dia berfungsi sebagai pegas, malah melemparkan semua burung-burung kecil itu. Sehingga yang terjadi, akibat tindakan yang tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak dipikirkan secara bersama-sama, maka yang terjadi burung-burung kecil itu menjadi berterbangan, bulunya rontok semua dan jatuh semua ke bawah. Akhirnya mereka lah yang kalah lah istilahnya.
Berbeda pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tikun kepiting itu jalannya lambat, tapi begitu ada burung elang mau datang menyambar, mereka kompak, sama-sama merapatkan diri dengan mengacungkan japitnya. Sehingga maka burung elang itu yang terjadi, mereka diserang oleh japitnya dari burung-burung itu. Dia tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya burung elang itu juga sama, jatuh tersungkur. Ini satu contoh kerjasama yang baik akibat berpikir bersama, melakukan pembelajaran bersama. Tim dihipotesiskan untuk menciptakan basis potensial untuk pertumbuhan dan perubahan organisasi yang berkelanjutan. Team learning diteorikan dalam hal kondisi dan proses yang mengarah pada hasil pembelajaran di tingkat tim, seperti kognisi yang dibagi bersama, visi bersama, produk tim yang spesifik, inovasi, dan peningkatan tim. Jadi diharapkan dengan team learning ini bisa meningkatkan kondisi dari hasil pembelajaran di tingkat tim, sehingga menghasilkan satu visi bersama dan otomatis produknya akan menjadi produk yang spesifik dan inovatif serta jadi peningkatan pada tim. Produktivitas, efikasi kelompok dan lain-lainnya. Tentu saja pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, terutama tentang kondisi dan proses yang mengarah pada hasil pembelajaran pada tingkat individu, seperti pencapaian akademik, penalaran tingkat yang lebih tinggi, referensi, kreativitas, motivasi, berprestasi, motivasi intrinsik, transfer pembelajaran, harga diri, kompetensi sosial, kesehatan psikologis, dan lain-lainnya. Itu bisa diterapkan juga di dalam kegiatan Anda di kelas, di mana Anda bersepuluh ini juga bisa melakukan team learning di setiap kegiatan perkuliahan. Setiap topik perkuliahan dibahas, diperdalam, hasilnya akan jauh lebih baik daripada Anda belajar sendiri-sendiri. Kenapa? Karena pemecahan permasalahan adalah lebih tepat dilakukan bersama-sama dibanding secara sendiri-sendiri. Team learning dalam rangka disiplin yang muncul dari organisasi pembelajaran. Kemudian, membangun siklus belajar ganda, menghubungkan pembelajaran individu, mencerminkan, menghubungkan, memutuskan, dan melakukan untuk proses pembelajaran di tingkat tim. Jadi di sini, bagaimana orang yang sudah melakukan pembelajaran secara tim, pasti dia sudah melakukan pembelajaran ganda. Karena sebelum memasuki pembelajaran tim, pasti sudah melakukan pembelajaran individu. Masing-masing sudah mempunyai bekal apa yang akan dibahas, apa yang akan dipecahkan, masuk kepada pembahasan berikutnya secara tim. Jadi artinya sudah melakukan pembelajaran ganda. Inilah kenapa pembelajaran tim itu lebih baik daripada pembelajaran secara individu. Bahkan menurut Dechan, Mersick and Kals melakukan upaya teoritis kedua untuk menangkap team learning dan mengembangkan model team learning dengan 5 proses team learning pusat. Jadi ada 5 proses di dalam melakukan team learning. Yang pertama adalah framing, yang kedua reframing, berikutnya yang ketiga adalah bereksperimen, kemudian yang keempat melintas batas. Lintas batas ini artinya adalah mencoba mengkaji, menggali dari aspek-aspek yang berbeda, itu melintas batas, dan akhirnya mengintegrasikan perspektif setelah kita melakukan pengkajian dari sudut pandang atau sudut keilmuan yang berbeda. Berdasarkan pendapat lainnya, menurut Brooks juga itu meningkatkan pemahaman kita tentang team learning, di mana dia membedakan
antara di satu sisi pekerjaan yang reflektif dan pada dasarnya tentang masalah yang berpose berbagi pengetahuan dan informasi dan mengintegrasikan pengetahuan bersama. Dan di sisi lain kerja aktif yang pada dasarnya tentang pengumpulan data dari luar batas tim. Jadi menurut pendapat Brook ini bahwa dengan team learning itu akan meningkatkan hasanah atau data, memperbanyak sumber informasi dengan banyak menggali dari masing-masing anggota tim tadi yang sudah memiliki dasar keilmuan yang masing-masing sudah memiliki dasar keilmuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menggali sumber informasi dari luar tim sendiri. Artinya tadi di luar batas, kita melintas batas dari di luar topik atau organisasi tim itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang tahap pembentukan team learning. Dalam tahap pembentukan team learning, yang pertama adalah orientation. Orientation, tahap yang dilandasi oleh semangat, menggebu dengan terkadang memiliki harapan yang kurang realistis dan kurangnya kejelasan bagi anggota terhadap tujuan, norma, ataupun visinya. Ini tahap pertama dalam team learning. Pada saat seluruh anggota tim ini bergabung, tentunya adalah masing-masing masih belum memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terkait dengan visi atau tujuan yang akan dicapai. Jadi pada tahap orientasi masih saling meraba-raba. Setelah itu mulai masuk kepada dissatisfaction, di mana mulai terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan di sini yang kadang-kadang mulai terjadi perdebatan, jadi diskusi, sehingga akhirnya ada muncul orang-orang yang mulai semangatnya menurun. Karena merasa tadinya semangat tinggi, menggebu-gebu, tapi ternyata kok seperti ini. Waduh, ini kok banyak berdebat, banyak berbantahan, menjadi turun. Semangat menjadi turun, cenderung frustasi akan peran dan tujuan. Kemudian ada kepercayaan yang rendah dan merasa tidak mampu. Nah, tapi setelah tahap ini terlewati, lama-lama mulai terjadi kesepahaman. Mulai saling memahami tentang apa maksud tujuan daripada organisasi, mulai masuk kepada tahap integration. Mulai di dalam tahap integration ini mulai ada kejelasan dan komitmen terhadap peran, tugas, dan visi. Akibatnya muncul yang tadinya sudah hilang kepercayaan, muncul lagi timbul kepercayaan. Saling menghormati serta cenderung menghargai perbedaan untuk menghindari konflik. Nah, tahap yang keempat adalah production. Fase di mana sudah ada kejelasan peran, nilai dan tujuan. Jadi dalam tahap production ini sudah mulai untuk melakukan aksi. Menghasilkan sesuatu yang produktif atau menghasilkan suatu karya, pembelajaran untuk pemberdayaan tim, dan tetap secara terus-menerus ditingkatkan. Jadi tinggal diskusi lanjutan itu lebih kepada untuk lebih mempertajam pencapaian tujuan atau mencari langkah-langkah untuk pencapaian tujuan yang akan dicapai. Visi yang dibangun juga sudah menjadi kesepakatan dan dipahami bersama. Kalau bisa kita gambarkan adalah team learning model di sini adalah seperti ini, bahwa yang pertama adalah team structure. Di dalam team structure ini masih belum menyatu, gitu ya, belum menyatu, masih pemikirannya masih dibutuhkan ada tim leader coaching. Jadi ada seorang pemimpin yang bisa mengarahkan nantinya untuk kegiatan apabila terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman untuk pencapaian visinya. Baru berikutnya berbicara ke tim efikasi. Di dalam tim safety dan tim efikasi ini sudah mulai
mulai mengarah kepada satu hasil, mulai mengarah kepada satu tujuan, tapi prinsipnya sudah memahami pentingnya kebersamaan. Baru melangkah ke berikutnya adalah team learning behavior, seeking feedback, discussion error, seeking information, and feedback from customers and others. Jadi di dalam langkah berikutnya ini, tim akan di dalam membentuk perilaku daripada tim nanti seperti apa gitu ya. Itu melalui tahapan yang mulai banyak terjadi diskusi error, tentang diskusi-diskusi tentang kesalahan, tentang mulai mencari banyak tambahan informasi serta meminta masukan dari customer dan pengguna lainnya. Nah, baru di tahap akhir adalah muncul tim performance. Performance sudah produksi, jadi mulai menghasilkan langkah kegiatannya. Tentunya di sini diharapkan adalah satisfies customers needs and expectation. Jadi akan menghasilkan kepuasan daripada pelanggan, customer. Jadi kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini saya contohkan pada saat Anda melakukan kerjasama, melakukan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan screening masyarakat. Nah, kalau kita tidak melibatkan atau melaksanakan team learning ini dengan baik, maka akan muncul hambatan-hambatan yang disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Contoh, pelaksanaan masih ada pendapat masyarakat yang screening itu tidak perlu. Menganggap screening itu berbayar. Menganggap satu pemborosan. Menganggap mengetahui suatu penyakit itu akan sangat merugikan, meresahkan. Jadi lebih baik saya nggak tahu saya sakit apa. Nah, inilah persepsi-persepsi yang sebetulnya sudah bisa diprediksi kalau kita melalui tahapan team learning yang baik. Justru pada saat kita diskusi, menjajaki, mencari permasalahan, kalau Anda nanti akan melakukan penelitian, penulisan karya ilmiah, Anda akan mulai merumuskan masalah. Di dalam merumuskan masalah, Anda akan mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah. Nah, ini penting sekali team learning ini. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan, kita tidak lagi dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebetulnya itu bisa diatasi di sebelumnya. Kalau hanya persoalannya hanya dengan pemberian peningkatan informasi, penyampaian sosialisasi yang benar, yang baik, yang benar tentang kegiatan, maka itu tidak perlu terjadi. Nah, ini kira-kira contohnya seperti itu. Perilaku pemimpin tim juga memiliki efek yang positif pada keamanan psikologis tim. Karena perilaku yang menonjol, mendukung dan berorientasi pada pembinaan dapat menghasilkan lingkungan yang diyakini aman oleh anggota tim. Dan sebaliknya, ini sengaja saya berikan warna merah, perilaku otoriter atau hukuman dapat menghalangi anggota untuk terlibat dalam pengambilan resiko. Jadi, apabila pemimpin tim yang dominan itu baik, betul-betul baik, itu sangat memiliki efek yang positif bagi keamanan psikologis tim. Jadi seluruh anggota tim akan merasa lebih aman. Tapi dengan catatan dia tidak berperilaku otoriter. Dominan boleh, tapi dominan tetap dia lakukan pembinaan. Tidak melakukan otoriter, apalagi sampai penerapan hukuman. Terlalu sering sikit-sikit melakukan hukuman, sanksi. Sehingga akan menyebabkan anggota enggan atau malas untuk terlibat dalam pengambilan risiko. Daripada nanti kena sanksi, kena hukuman, sudahlah saya nggak mau ikut. Nah, ini penting. Jadi seorang pemimpin team learning itu butuh orang yang
dominan dari sisi wawasan, dari sisi pengetahuan, tapi juga kemampuan membinanya. Jadi betul-betul dia berorientasi kepada pembinaan, tidak melakukan perilaku yang otoriter. Apalagi tentunya kalau sudah otoriter sedikit-sedikit memberikan hukuman, itu akan membuat seluruh anggota tim akan pesimis dan akan masa bodoh. Selanjutnya, apa yang bisa Anda harapkan dari pembelajaran tim? Yang pertama, mereka mempunyai suatu alasan untuk berbicara dan belajar. Jadi dengan pembelajaran tim ini, maka pemimpin yang baik tadi atau tim leadernya itu bisa mengarahkan, bisa mengajak para anggota timnya untuk mengemukakan pendapat, bisa berbicara, dan otomatis juga mau belajar. Yang kedua, suatu situasi yang mendorong pertimbangan yang mendalam dan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Tentunya di dalam pembelajaran tim atau dalam tim learning, kita selalu mengkaji atau menguraikan satu masalah sehingga merangsang seluruh anggota tim untuk memberikan pendapat, untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, membangun kerinduan bersama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini salah satu tujuan daripada team learning. Pembelajaran tim adalah harus membangun kerinduan untuk selalu bersama. Jadi bukan untuk orang menghindar dari pertemuan tim, tapi justru merangsang orang untuk pengen selalu ikut bersama, ingin terlibat, ingin urun rembuk untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan juga merupakan satu dorongan untuk mengembangkan hubungan-hubungan baru dengan bagian-bagian organisasi. Karena tentunya team learning ini tidak terbatas kepada internal satu unit aja, tetapi bisa melibatkan unit-unit lain dalam satu organisasi, bahkan juga tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan di luar organisasi. Tim bisa mengembangkan keahlian-keahlian yang lebih cepat lagi. Jika tim tersebut mempunyai suatu fasilitator dari luar yang terlatih dalam teknik-teknik untuk membangun keahlian dan juga memfasilitasi dialog. Jadi memang kadang-kadang tim itu perlu juga mengajak, mengundang orang-orang luar dari luar, sebagai fasilitator dari luar yang memang sudah terlatih untuk bisa mengajak para anggota tim itu untuk mempunyai kepercayaan diri, mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Tapi tim juga perlu menetapkan peraturan-peraturan dasar. Nah, biasanya dalam organisasi kita memang sudah dibuat beberapa aturan-aturan yang dikaitkan dengan pelaksanaan unit itu. Kesepakatan itu penting, aturan itu penting. Sehingga untuk mengatakan kebenaran oleh setiap orang membawa informasi yang relevan dan dengan segera kepada tim tersebut untuk membatasi waktu bicara setiap orang. Jadi itu penting sekali diatur, jangan sampai ada yang dominasi orang yang senang ngomong, maka dia akan ngomong panjang lebar padahal intinya masalah yang akan disampaikan hanya sedikit, tapi dia muter-muter. Ini penting kita sepakati. Kemudian juga menentukan cara-cara untuk saling memeriksa dan menantang secara aman. Ini jangan diartikan menantang dari artian fisiknya, tapi artinya mencoba saling menganalisa hal-hal yang disampaikan oleh anggota tim yang lain tadi. Jadi masing-masing untuk saling juga mengkoreksi, memeriksa apakah hal-hal yang disampaikan itu benar, ada dasarnya. Mengingatkan misalnya, apa sih dasarnya kamu menyampaikan itu tadi, apa betul, ada bukti, dan sebagainya. Dan peraturan-peraturan itu ditetapkan melalui konsensus bersama. Ini penting, harus dilakukan kesepakatan oleh tim. Sehingga bagaimana
peraturan itu bisa disepakati dan bagaimana juga jika terjadi pelanggaran. Ini juga harus disepakati bersama. Sehingga nanti apabila suatu saat nanti akan terjadi penerapan, maka tidak lagi ada yang protes. Loh, kok saya bicara kok dibatasi? Nah, kan sudah kita sepakat gitu. Mungkin setiap orang bicara mungkin ada waktunya, atau kalau mau menyampaikan sesuatu harus bicarakan ada dasarnya, ada sumbernya yang dipercaya, ada bukti, fakta dan sebagainya. Ketika hasil-hasilnya tidak tampak seperti yang diharapkan, Anda dan anggota lainnya perlu juga tidak hanya berbicara sanksi atau hukuman, tetapi juga kita bisa juga perlu juga menguasai terutama pimpinan ya, tim leadernya itu juga menguasai seni pengampunan. Pengertian seni pengampunan ini kadang-kadang terjadi pelanggaran, mungkin ada bicara ya oke lah, kita maklumin dulu, mungkin dia lagi kesel, dia lagi marah-marah, sehingga dia harus emosi, bahkan dia keluar ya nanti selesai pertemuan ini kita akan coba bicarakan lagi dengan yang bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan tadi marah-marah karena sedang di perjalanan juga sedang tidak enak, ada kejadian yang tidak mengenakan atau mungkin di rumah dan sebagainya. Nah ini tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tim langsung diberikan hukuman, tapi juga penting juga kita ada hal-hal yang perlu kita berikan pengampunan istilahnya ya, dimaafkan, tetapi tidak dalam artian konotasi pilih kasih. Nah ini hati-hati. Pengertian pengampunan ini tidak pilih kasih. Hanya orang-orang tertentu aja yang diampuni terus. Tapi kalau yang lainnya tidak. Nah, ini kan pilih kasih. Ya. Di mana perlunya pengampunan? Pengampunan ini berarti berdiri bersama orang-orang di dekatnya yang memimpin eksperimen atau kegiatan ya. Yang membantu tim melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam hal ini. Dan untuk melihat kekuatan-kekuatan pengampunan ini, berikan pengampunan ini, maka dibutuhkan tiga langkah: diskusi mahir, dan dialog. Jadi di sini pengertian ada diskusi mahir dan dialog itu artinya harus ada dibahas oleh orang dengan orang lain, tidak hanya diputuskan sendiri. Nah ini pemahamannya. Jadi pengertian dia harus ada diskusi, harus dibicarakan dengan orang lain, anggota tim tentunya yang kita anggap. Kapan itu dikatakan diskusi? Apabila memecahkan sampai berkeping-keping. Diskusi merupakan sesuatu bentuk percakapan yang mempertimbangkan fragmentasi. Jadi permasalahan sudah banyak sekali yang perlu kita bahas, perlu masukan yang lebih luas gitu ya. Jadi banyak orang memberikan pendapat untuk pendapat ini. Beda dengan diskusi mahir. Kalau mendiskusi mahir itu mengembangkan serangkaian teknik yang cukup mencakup keahlian. Jadi mungkin hanya melibatkan 1-2 orang saja, kemudian kita bahas, tapi yang kita pandang dia memang sudah menguasai mahir. Ini biasanya permasalahannya yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sampai berping-keping gitu ya, tidak terlalu terfragmentasi. Jadi permasalahannya hanya kecil, kita bicarakan dengan 1-2 orang saja, tapi tetap harus ada kita bicarakan. Ya. Beda dengan dialog. Dialog adalah memang suatu penyelidikan bersama yang berkelanjutan terhadap pengalaman setiap hari. Ini biasanya kalau dialog ini lebih dari sekali pertemuan. Jadi menggali informasi dulu terhadap kesalahan-kesalahan orang itu, kesalahan-kesalahan orang atau bahkan mungkin tim gitu ya, sehingga membutuhkan suatu proses yang cukup lebih lama, itu dialog. Jadi ini perbedaannya, kalau diskusi itu sesaat tapi lebih banyak masalah yang terfragmentasi, kita hanya butuh pendapat, voting, selesai. Jadi apa suara terbanyak kira-kira. Beda dengan diskusi mahir. Kalau diskusi mahir kita tidak perlu melibatkan terlalu banyak anggota tim atau orang. Kita hanya melibatkan 1-2 orang, tapi yang kita pandang orang ini yang punya pengalaman, punya keahlian dalam, sudah biasa berhadapan dengan masalah-masalah. Dan biasanya masalah yang kita bahas dengan dialog mahir ini adalah yang tidak
tidak terfragmentasi, yang tidak terlalu kompleks permasalahannya. Nah, sedangkan dialog kita masih dalam tahapan melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang ada, maka kita perlu menggali informasi dari beberapa orang yang mungkin tidak bersamaan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lebih panjang lagi, yang berkepanjangan. Nah, bagaimana dengan hukum yang perlu dilakukan di dalam tim? Ini penting, hukum agar tim efektif. Jadi di dalam penerapan hukumnya itu perlu diterapkan, perlu dilaksanakan agar tim bisa lebih efektif. Yang pertama adalah hukum nilai kerjasama. Sasarannya adalah lebih penting daripada perannya. Jadi mengembalikan kita di dalam melihat suatu permasalahan adalah bagaimana terhadap pencapaian sasaran, pencapaian tujuan. Itu lebih penting dari peran masing-masing individu. Semua pemain memiliki tempat di mana mereka saling memberikan nilai tambah. Artinya semua pemain kita anggap memiliki kelebihan, memiliki peran yang sama. Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi kebutuhannya akan kerjasama. Dan diperlukan jenis tim dan beberapa jenis lainnya dalam penanganannya. Kekuatan dipengaruhi oleh mata rantainya yang paling lemah. Jadi tim yang hebat memiliki pemain-pemain yang menjadikan segalanya terlaksana. Visi memberikan arah serta kepercayaan diri kepada para anggota tim. Sikap-sikap yang busuk dapat merusak tim. Kemampuan dan sikap akan menentukan hasil. Jadi ini salah ketik ya. Jadi kemampuan dan sikap akan menentukan hasil. Tim akan gagal mencapai potensinya kalau tidak membayar harganya. Ini maksudnya begini. Jadi harga di sini bukan arti rupiah ya, bukan berarti uang. Tetapi harga di sini adalah harga dari masing-masing potensi atau masing-masing pendapat gitu. Jadi ya kalau tidak memberikan kontribusinya maka tim akan gagal gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan mereka tim, apabila anggota tim tidak semuanya memberikan kontribusi yang baik, dalam artian membayar harganya sesuai dengan peran dia, kita anggap dalam anggota tim itu semua adalah punya potensi, maka apabila dia tidak menyumbangkan potensinya maka akan gagal. Kemudian tim bisa melakukan penyesuaian kalau tahu posisinya. Ini penting sekali, kita tahu posisi tim sehingga bisa melakukan penyesuaian baik terhadap sekitarnya maupun terhadap sesama anggota tim. Dan tim-tim yang hebat itu memiliki kedalaman. Jadi masing-masing anggota tim itu memiliki kedalaman. Berikutnya kita bahas mengapa tim gagal. Yang pertama adalah ketidakserasian kepentingan dan sasaran yang salah. Nah, ini penting kita di dalam menentukan tujuan, kita harus menyatukan visi dulu. Kita harus dapat menyatukan visi, jangan sampai nanti visinya memiliki persepsi berbeda-beda pada setiap anggota tim, maka ini akan terjadi ketidakserasian kepentingan. Jadi ini penting, untuk menyelesaikan kepentingan adalah betul-betul menyatukan visi dan sasaran yang salah. Kadang-kadang kita tidak tepat menentukan sasaran. Sasaran ini tujuan antara untuk mencapainya visi. Jadi kita mencapai sasaran tapi sasarannya salah sehingga akhirnya tidak tercapailah tujuannya. Berikutnya peran anggota yang tidak jelas. Nah, itulah pentingnya di dalam tim learning tadi. Kita perlu adanya hukum, kesepakatan yang menyangkut tugas pokok dan fungsinya masing-masing anggota, termasuk perannya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang buruk. Ini misalnya tadi pemimpin yang tim leadernya yang otoriter, sehingga seringkali keputusan yang buruk, dikit-dikit sanksi, maka mengakibatkan anggota tim menjadi apatis, ya, menjadi pasif, tidak
hingga berdampak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau juga kebijakan dan prosedur yang salah, ini sama juga. Karena tadi tim leader yang tidak mampu untuk melaksanakan, atau terjadi konflik pribadi antar manusia. Ini paling sering terjadi dalam suatu organisasi. Ketersinggungan, ketidaksesuaian timbul, iri, dengki dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya tim leader, para pemimpin organisasi itu untuk selalu membangun kebersamaan, membangun kepercayaan bersama, sehingga masing-masing timbul nanti rasa mendam, rasa tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Dan kegagalan kepemimpinan itu pasti ya. Serta suasana tim yang buruk atau budaya tim yang buruk. Ini apabila memang tadi tim leadernya tidak mampu membangun untuk visi bersama, tidak membangun kesepakatan hukum yang harus kita lakukan, maka suasananya juga tentunya akan menjadi tidak terkendali, jadi buruk. Dan juga sering terjadi hambatan komunikasi. Kenapa terjadi hambatan komunikasi? Di sini terjadi karena penghargaan dan pengakuan yang buruk. Jadi akibatnya penghargaan dan pengakuan yang buruk akan timbul malas orang untuk saling berbicara, saling mendekat dan sebagainya. Dan tidak adanya kepercayaan, baik sesama anggota tim maupun tim leader dengan anggota tim atau anggota dengan pimpinannya. Serta ketidakmauan untuk berubah. Ya, ini penting, makanya sebagai tim leader juga memahami tentang bagaimana cara merubah mental model dari masing-masing anggota timnya. Juga bisa juga disebabkan oleh alat yang salah, sehingga dengan alat yang salah menjadi hambatan komunikasi. Misalnya suasana bekerjanya berjauhan, tapi tidak mampu memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi setiap hari, setiap saat, memanfaatkan teknologi melalui pelaporan, melalui HP dan sebagainya. Demikian juga mengapa tim bisa berantakan. Tim berantakan karena tentunya anggota tim tidak yakin akan tujuan atau keluaran tercapai. Ini bisa dari awal, bisa di tengah. Jadi hati-hati, munculnya tim tidak yakin tujuan apabila setelah berjalan tidak hanya di awal. Di awal oke, baru mendapat penjelasan, belum paham, belum yakin. Tapi bisa jadi setelah berjalan di tengah, di awalnya dia yakin, setelah berjalan tengah nih kelihatannya sudah mulai melenceng ini. Kalau sudah nggak melenceng, wah ini sudah timbul menurunnya kepercayaan dari anggota tim. Sehingga akhirnya akan tidak yakin bahwa tujuan itu akan tercapai. Ya. Kemudian anggota tidak tahu apa yang diharapkan pimpinan sebagai tujuan keluaran. Nah, ini kembali lagi pada tim leader yang tidak mampu meyakinkan kepada anggota tim, menjelaskan kepada anggota tim sehingga apa yang menjadi visi organisasi menjadi visi bersama anggota tim. Tujuan tim yang baik perlu sebuah tugas. Jadi perlu penugasan. Artinya gini, ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata. Apa yang menjadi tujuan tim ini harus kita bangun dengan kerja bersama. Nah, kerja bersama ini tidak bisa tidak adalah berarti harus ada penugasan. Kemudian kita berikan batasan-batasan yang disepakati. Hal-hal apa yang boleh kita lakukan untuk pencapaian tujuan, apa yang tidak boleh. Dan kemudian tahapan-tahapan performa yang harus bisa dinilai capaian tujuan. Misalnya Anda akan melakukan kegiatan screening kepada masyarakat, maka tahapannya kita perencanaan akan 3 bulan lagi. Maka apa yang akan kita capai dalam 2 minggu pertama? Apa yang kita capai 2 minggu kedua? Apa yang kita akan capai 2 minggu ketiga dan seterusnya? Tingkatan performa ini harus yang terukur. Ini penting sekali sehingga tim akan lebih yakin gitu bahwa tujuan akan tercapai. Kemudian tenggang waktu, yaitu tadi tenggang waktunya kapan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka apa tahapan-tahapannya, serta kita perlu berikan penjelasan siapa target-target. Jadi target sasaran kita atau konsumen siapa, itu harus jelas.
Kalau dia masyarakat, masyarakat apa? Masyarakat yang pekerja, masyarakat petani, pekerja kantoran, atau memang masyarakat yang tidak bekerja, ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini penting sekali kita menjelaskan, ini harus masuk kan dalam satu rumusan yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, baiklah, kita sudah menjelang masuk di akhir dari topik bahasan, maka ini ada tugas daripada mahasiswa. Tugas mahasiswa ini tugas kelompok. Jadi ini salah ini ya, bukan 68, 10 orang ya. Jadi dibagi seperti biasa, dibagi 3 kelompok. Dibagi 3 kelompok, seperti biasa. Ada 10 orang dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok yang berisi 3 atau 4 orang ini diskusi untuk merumuskan satu visi kelompok. Jadi kalian bertiga ini apa visinya? Silahkan bebas. Apakah visi mencapai target kelulusan, visi terkait akademik, atau visi Anda akan melakukan apa, Anda nanti akan magang, akan melakukan apa, targetnya, visi, silahkan bebas. Tentukan visinya, kemudian dari visi itu, setelah itu dirumuskan, maka rumuskan faktor-faktor apa yang Anda analisis kondisi sekarang ini untuk memudahkan tercapainya visi kelompok tadi. Analisis juga faktor-faktor apa yang menghambat, yang akan Anda temui menghambat tercapainya visi kelompok. Dan yang ketiga, langkah-langkah apa yang akan dilakukan kelompok untuk mencapai visi itu setelah menganalisis apa-apa yang menghambat dan apa-apa yang memudahkan. Ya, ketik seperti biasa si kelompok itu dengan dilengkapi dengan nama anggota kelompoknya, masing-masing tugas kirim email seperti biasa paling lambat tanggal 5 Mei 2024. Jadi artinya hari Minggu ke depan sehingga Senin kuliah kita sudah bisa membahasnya. Ya, ini tugas penting yang harus Anda kerjakan secara kelompok dan kirimkan lebih dulu email ya, dan persiapkan presentasinya untuk hari Seninnya. Senin kita kuliah berikutnya adalah untuk presentasi tugas kelompok ini. Demikianlah pertemuan kita dengan topik team learning hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.